Izin Ustaz Solmay dan juga Jufri, saya bergeser ke jamaah bapak-bapak, ikhwan. Saya ke Pak Hafiz yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Hafiz, kameranya di sana ya. Oke, Pak Hafiz, ini kira-kira apa yang mau ditanyakan, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Solmay. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu. Siap. Pak Hafiz sudah berapa tahun mengarungi bahtera rumah tangga? Saya nikah dari 2011, berarti sekarang berapa tahun? Berapa tuh? 12 tahun, Masya Allah. 13 tahun. 13 tahun ya. Iya, plus minus banyak saya rasain. Banyak sukanya atau banyak dukanya ini? Ya pokoknya setengah-setengah ada. Masya Allah. Ketika ada konflik di sana, mungkin kita sering pastinya mengalami ribut gitu ya. Betul. Nah biasanya apa yang dialami apa yang dilakukan oleh Pak Hafiz? Nah itu dia, jadi terkait tadi kata Ustaz Solmed, komunikasi dan pengertian. Ini kadang-kadang saya dengan istri di rumah naik turun. Oke. Ya, artinya mood ya kalau bahasa kita. Kalau lagi mood itu kita nyambung, tapi kalau lagi nggak mood ngobrol udah dah. Oke. Banyak diam aja saya. Komunikasi sama ada saldo yang masuk gitu ya. Oke, silakan pertanyaannya Pak Hafiz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mungkin kita pernah dengar orang dulu tuh mengatakan perempuan atau istri itu belajarnya jangan tinggi-tinggi dah. Jadi 3R istilahnya gitu, kasur, sumur, apalagi? Dapur. Nah terkait 3 statement itu, kita kan akhir zaman ini kan tanggung jawab istri sama suami kan dalam mendidik anak yang luar biasa, ujiannya banyak lah. Artinya saya nanya ke Ustaz Solmed, setuju nggak sih 3R itu disematkan oleh seorang istri mengingat godaan yang luar biasa tanggung jawab istri kepada anak. Artinya ya istilahnya bagaimana sih menghilangkan statement itu, karena itu kan diukur hanya dapur, sumur, apa sih fungsi istri sebenarnya mengingat untuk mendidik mencetak anak soleh-solehah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Sebenarnya dapur, sumur, kasur itu juga berlaku bagi suami. Ya suami itu ngambil air di sumur ya. Baik, silakan Ustaz Solmed atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Nih sama nih, selevel nih sama saya nih. Dari 2011 juga nih nikah. Sekarang udah 13 tahun ya, Masya Allah. Udah banyak duka. Mana sukanya? Dukanya 4, sukanya suka. Lah, udah tau bohong dipercaya. Masya Allah, Bu. Tadi Pak Ustadz bilang sumur dapur, sumur, kasur. Orang tua kita dulu tuh bener. Pokoknya urus saja dapur, sumur, kasur, makmur rumah tangga kita semuanya. Kenapa? Karena urusan dapur juga harus pakai ilmu. Masak sayur asem kebanyakan asem aja muntah. Jangan mentang-mentang sayur asem, asemnya 3 kilo, Masya Allah. Suami nyobain, asem banget, namanya juga sayur asem ya. Harus ada ilmunya. Masak rendang ada ilmunya. Masak nasi ada ilmunya. Masak ayam goreng, masak air biar matang. Ada ilmunya. Jadi orang tua dulu Ustadz itu memang nasihatnya bijak. Istri urusin dapur. Maksudnya nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Karena bisa jadi urusan dapur sama emak juga selesai. Ya, makanya emak-emak kita dulu hebat. Jago masak apa aja. Jago ngerebus apa aja. Jago ngeracik bumbu apa aja. Kalau istri sudah pinter masak, pasti dengan ilmu nih. Nggak mungkin main masak-masak begitu aja. Ada nggak ilmunya? Jangankan nasi putih, nasi jelek aja pakai ilmu. Tuh goreng. Nasi goreng jelek pakai ilmu. Kan gitu kata orang Sunda ya. Nasi jelek. Udah tahu putih lu hitemin. Ada ilmunya tuh. Nah, habis itu apa itu? Sumur. Urusan apa itu? Nyuci. Enggak cuma sekedar ngucek. Kalau nggak paham, najisnya bisa ngumpul tuh.
Bagaimana tuh kapasitas airnya? Bagaimana jumlah volume airnya? Bagaimana cara nguceknya? Bagaimana cara ngepretnya? Bagaimana cara jemurnya? Bagaimana cara gosoknya? Bagaimana cara lipatnya? Apa habis jemur langsung lempar aja ke lemari? Ngamuk laki gitu. Betul nggak? Ampe urusan apa tadi? Sumur pakai kasur. Ada ilmunya nggak tuh? Waduh. Bebas dari mana aja. Kan begitu tuh. Bebas dari mana saja. Walaupun bebas dari mana saja, tetap ada tata caranya. Bebersih nggak? Yang bener. Kaki boleh nyeker kena blok-blokan di depan. Dicuci nggak kalau udah masuk kamar? Mandi nggak? Nyisir nggak? Pakai wewangian nggak? Yang bener. Sampai urusan kamar, urusan kasur, jangan coba-coba nggak ada ilmunya. Makanya kadang-kadang kita harus belajar. Maaf banget. Kalau kita bilang ada perempuan yang di pinggir jalan tuh, yang kadang image-nya buat orang tuh kayak kurang bagus. Tapi kita kalau mau belajar sama dia, banyak pinternya kita besok. Belajar tuh sama yang di pinggir jalan. Di pinggir jalan apaan ya? Ya ada mungkin cewek-cewek gitu ya. Coba lihat. Gimana nggak pinter. Dia nih ame laki orang aja mesra. Abang. Abang. Pernah nggak? Ame laki sendiri begitu. Ya. Tuh. Belajar. Di kampus nggak ada tuh ilmunya. Di sekolah nggak ada ilmunya. Di jalanan belajarnya. Tuh lihat tuh Neng tuh, lihat tuh. Manggil laki orang. Abang. Ih ganteng banget sih. Pernah nggak manggil lakinya ganteng? Panggil abang, ganteng, cakep. Abang capek? Capek ya? Mau dikipas gak? Pernah gak begitu sama suaminya pulang kerja tuh laki? Capek Neng, ya lu kipasnya sendiri. Lo gede banget. Kalau nggak muka lo taruh di AC, Masya Allah. Belajar tuh di mana saja, nggak harus kuliah. Nggak harus lewat sekolah-sekolah tinggi internasional. Bahkan belajar kepada yang mungkin. Tadi kita anggap dia perempuan yang ya nakal. Tapi kalau kita mau belajar sama dia, pinternya bukan main. Insya Allah betah tuh laki di rumah, betah. Masya Allah. Masya Allah, betah ya. Jadi ternyata Masya Allah tugas dapur, kasur dan juga sumur tadi bukan hanya dilakukan istri tapi juga dilakukan suami. Nah kita telah belajar bersama-sama bagaimana guru kita telah menjelaskan ada tata cara, ada ilmu dalam rumah tangga, termasuk bagaimana cara menangani konflik. Nah, kita perlu belajar juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi baru saja kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di segmen nanti kita akan mungkin belajar juga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun rumah tangga saat mengalami konflik. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.